Perselisihan Nyi Blorong dan siluman buaya putih. Nasib Arya yang tercampakkan. Setelah melahirkan anaknya, Nyi Blorong dengan cepat menyadari bahwa anak yang dikandung dan dilahirkannya bukanlah bayi biasa. Sejak saat itu, ia mencurahkan seluruh perhatian dan energinya untuk mempersiapkan anaknya menjadi sosok yang sakti dan kuat, sebagai pewaris tahta kekuasaan mistisnya. Nyi Blorong memulai dengan menanamkan berbagai ilmu gaib dan ajaran kedikdayaan kepada anaknya sejak dini. Ia mengajarkan berbagai mantra kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi siluman ular, termasuk mantra pengendalian pikiran yang merupakan salah satu kekuatannya. Dengan mantra ini, anak Nyi Blorong bisa mempengaruhi siapa saja yang menatap matanya, menjadikan mereka boneka tanpa kehendak. Ia juga mempersiapkan anaknya untuk menguasai ilmu gendam tingkat tinggi, yang bisa membuat musuh tidak hanya kehilangan kesadaran, tetapi juga menyerahkan hidup mereka tanpa perlawanan. Setiap hari, mereka berlatih di ruangan tersembunyi di dalam istana bawah tanah Nyi Blorong, di mana energi mistis mengalir kuat. Di ruangan itu, suara gaib sering terdengar, seolah-olah roh-roh leluhur mengawasi perkembangan anak tersebut. Selain ilmu gaib, Nyi Blorong memastikan anaknya memiliki kekuatan fisik yang setara dengan ilmu mistiknya. Dia mengirimkan anaknya ke tempat-tempat keramat untuk mendapatkan bantuan dari roh-roh penunggu, memastikan anaknya mendapatkan perlindungan dari alam gaib. Sang anak juga diberikan racun ular yang dioleskan ke kulitnya, untuk membuat tubuhnya kebal terhadap berbagai racun dan serangan fisik. Setiap malam, Nyi Blorong membawa anaknya ke sungai-sungai mistis, tempat ular-ular suci bersembunyi, untuk melakukan ritual pembersihan spiritual. Ritual ini tidak hanya membersihkan tubuh anaknya dari pengaruh buruk, tetapi juga menguatkan energi mistisnya, membuatnya semakin sulit ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Nyi Blorong juga mempersiapkan serangkaian upacara persembahan yang melibatkan pengorbanan makhluk hidup sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur siluman ular. Setiap persembahan tersebut bertujuan untuk menyerap kekuatan alam gaib, agar anaknya tumbuh menjadi lebih kuat. Dengan setiap upacara yang dilaksanakan, anak Nyi Blorong menjadi semakin sakti, kekuatannya terlihat dari aura hitam yang mengelilingi tubuhnya setiap kali ia bergerak. Selain itu, Nyi Blorong memastikan bahwa anaknya memahami pentingnya dendam. Ia sering bercerita tentang pengkhianatan siluman buaya putih dan bagaimana Arya direnggut dari hidupnya. Anak tersebut diajarkan untuk memupuk kebencian terhadap semua musuh-musuh ibunya, terutama siluman buaya putih. Ia harus menjadi penerus yang bukan hanya sakti, tetapi juga tanpa belas kasihan. Dalam setiap percakapan, Nyi Blorong selalu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi di alam gaib akan menjadi miliknya suatu hari nanti. Anak tersebut tumbuh dengan keyakinan bahwa takdirnya adalah untuk menguasai dan menghancurkan semua yang berani menentang keluarganya. Sebagai langkah akhir dari persiapan, Nyi Blorong juga menciptakan sebuah senjata gaib khusus untuk anaknya, yang terbuat dari tulang ular raksasa. Senjata tersebut, yang berbentuk tongkat dengan kepala ular di ujungnya, memiliki kemampuan untuk memanggil roh-roh ular dari alam gaib dan mengendalikan mereka dalam pertempuran. Senjata ini diberikan pada saat anaknya mencapai usia dewasa secara mistis, sebagai simbol bahwa ia telah siap untuk mengemban takdirnya. Dengan semua persiapan tersebut, Nyi Blorong yakin bahwa anaknya akan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan berkuasa daripada dirinya. Dengan ilmu gaib, kekuatan fisik, serta dendam yang dipupuk sejak kecil, anak itu siap untuk menghadapi takdirnya di alam mistis yang penuh dengan pertarungan kekuasaan. Dan setelah kelahiran anak Nyi Blorong, Arya, yang dulu merupakan pusat perhatian dan keinginan sang ratu siluman, mulai diabaikan. Kehadiran bayi lelaki berbadan ular yang sakti membuat Nyi Blorong sepenuhnya memfokuskan perhatiannya pada pewaris barunya. Arya, yang masih berada di bawah pengaruh gendam ular, hanya bisa diam, kehilangan kehendak dan kemampuan berpikir. Setiap gerak-geriknya seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan mistis, tanpa kesadaran diri. Sebelumnya, Arya adalah seorang pria yang gagah, penuh pesona, dan menjadi kebanggaan Nyi Blorong. Namun, pengaruh kuat dari gendam ular yang menguasai pikirannya membuatnya seperti kehilangan jati diri. Tatapan matanya kosong, pikirannya tumpul, dan ia hanya bisa bergerak jika diperintahkan oleh Nyi Blorong. Arya tidak lagi bisa berbicara dengan jelas. Kalimat yang keluar dari mulutnya tak beraturan dan lebih mirip dengan gumaman yang tak bermakna. Ia seolah menjadi bayangan dirinya yang dulu, terjebak dalam kabut kegelapan yang diciptakan oleh gendam yang mengikatnya. Setiap hari, Arya hanya duduk di sudut kamar, tak lagi diperhatikan oleh siapapun.
Ia hanya bergerak saat diberi perintah untuk melakukan hal-hal kecil, seperti berjalan atau memakan makanan yang diberikan kepadanya, meskipun seringkali ia tidak menyadari apa yang ia lakukan. Nyi Blorong yang dulu memanjakannya dengan kemewahan dan perhatian, kini sama sekali tak mempedulikannya. Rasa cinta dan nafsu Nyi Blorong terhadap Arya telah menguap seiring dengan kelahiran anaknya yang baru. Seiring berjalannya waktu, kondisi fisik Arya semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu tegap dan kekar kini menjadi kurus kering. Otot-otot yang dulunya membalut tubuhnya kini melemah, seakan menghilang, membuat Arya tampak rapuh seperti ranting yang patah. Kulitnya yang dulu bercahaya dan sehat berubah menjadi pucat dan kusam, seolah-olah darah tak lagi mengalir dengan baik di tubuhnya. Bahkan, wajah tampannya yang dulu memikat banyak hati kini tampak kendur dan cekung, menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan penuaan dini akibat gendam. Tanpa perawatan, rambut Arya tumbuh panjang dan kusut, berjuntai tidak teratur hingga mencapai punggungnya. Jenggotnya memanjang, tidak terurus, menambah kesan bahwa ia adalah sosok yang hilang dan terlupakan. Mata cekungnya, yang dulu berkilau dengan kehidupan, kini kehilangan sinarnya, hanya memantulkan keheningan dan kebingungan. Karena tak pernah diberi perhatian dan tidak lagi mendapatkan makanan yang layak, tubuhnya mulai merosot semakin parah. Arya seringkali hanya diberi sisa-sisa makanan, dan bahkan itu pun kadang terlupakan. Akibatnya, ia sering kelaparan, namun ia terlalu lemah dan berada di bawah pengaruh dendam untuk mengeluh atau meminta sesuatu. Setiap hari, ia semakin lemah dan lemas, tidak lagi mampu melakukan apa-apa selain duduk terdiam. Kesehatannya perlahan-lahan memburuk, dan dalam ketidakpedulian yang melingkupinya, Arya semakin terlihat seperti bayangan hidup yang sedang menunggu ajal. Nyi Blorong, yang kini sepenuhnya terfokus pada anaknya, mengabaikan keadaannya, tidak lagi peduli akan nasib Arya. Di dalam istana Nyi Blorong yang megah dan penuh kekuatan, Arya hanyalah sosok yang terabaikan, lambat laun tenggelam dalam kehancuran diri yang perlahan namun pasti. Arya, yang dulunya penuh kehidupan dan menjadi objek hasrat Nyi Blorong, kini menjadi makhluk tak berdaya di bawah pengaruh dendam yang merusak mental dan fisiknya. Dia terperangkap dalam tubuhnya sendiri, tak mampu mengendalikan hidupnya, sementara Nyi Blorong dan kerajaan siluman tidak lagi mempedulikannya. Penuaan yang cepat dan kondisi tubuh yang semakin buruk hanya menandakan bahwa akhir hidup Arya semakin dekat, dalam kesunyian dan kesengsaraan yang tak terungkapkan. Seiring berjalannya waktu, dampak gendam ular yang mengikat Arya semakin nyata. Pengaruh mistis dari sihir Nyi Blorong tidak hanya mengendalikan pikirannya, tetapi juga tubuhnya. Arya yang dulunya tampan dan gagah, mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dini yang mengerikan. Setiap hari yang berlalu, ia menua jauh lebih cepat dibandingkan manusia biasa. Tubuh Arya yang dulunya kokoh mulai merosot dengan cepat. Otot-otot yang dulu kuat dan berisi perlahan layu, membuat kulitnya kendur dan menggantung di tulang-tulang yang semakin menonjol. Kulitnya yang semula sehat kini berubah menjadi keriput dan kusam, seperti kulit seorang lelaki tua yang sudah melewati puluhan tahun hidupnya. Di wajahnya, kerutan-kerutan dalam mulai terlihat, terutama di sekitar mata dan mulut. Rambutnya memutih secara perlahan, berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu kusam, menambah kesan bahwa Arya sedang mendekati akhir hidupnya. Penuaan itu terasa begitu cepat dan tidak normal. Setiap kali Arya melihat pantulan dirinya di permukaan air atau cermin, ia hampir tidak mengenali wajah yang menatap balik padanya. Dulu, tatapan matanya begitu tajam, penuh kehidupan dan kekuatan, tetapi sekarang matanya cekung, kosong, dan tak lagi bercahaya. Kulit di sekitar matanya menjadi hitam, memperlihatkan kelelahan yang tak bisa dihilangkan. Tubuhnya yang lemah semakin terasa seperti beban, membuat Arya kesulitan untuk bergerak, bahkan untuk sekadar bangkit dari tempat tidur. Gendam ular yang mengikat Arya tidak hanya mempercepat penuaan fisiknya, tetapi juga merampas seluruh kehidupannya. Nyi Blorong yang dulu begitu tergila-gila padanya, kini sama sekali tidak mempedulikannya lagi. Arya dibiarkan sendirian di sudut istana, terkunci dalam kesunyian dan penderitaan. Setiap hari, ia hanya bisa duduk atau berbaring tanpa daya, menunggu waktu berlalu dengan lambat. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya menonjol di balik kulit tipis yang nyaris transparan. Tak ada yang merawat Arya, makanan pun jarang diberikan, dan saat diberikan, seringkali hanya berupa sisa-sisa yang tak layak. Arya terlalu lemah untuk meminta lebih. Sihir gendam telah menguras segala kekuatan yang tersisa dalam dirinya, bahkan pikirannya semakin kabur. Ia tidak lagi mampu memahami apa yang terjadi di sekitarnya.
Suara-suara di istana terdengar jauh dan samar, seolah-olah ia hidup di dunia yang berbeda, dunia kesepian dan kehampaan. Proses penuaan ini tak bisa dihentikan. Tubuh Arya terus memburuk, lebih cepat dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Ia menjadi sosok yang pucat dan tua, meskipun secara usia, ia belum seharusnya mengalami semua ini. Wajahnya yang dulunya tampan kini bagaikan topeng keriput, penuh dengan garis-garis kelelahan dan penderitaan. Di dalam hatinya, Arya masih memiliki ingatan tentang siapa dirinya dulu, tetapi gendam itu telah membuatnya lupa akan semua yang penting. Ia tidak lagi merasakan cinta, ambisi, atau tujuan hidup. Semuanya hampa, dan ia menjadi boneka hidup, terjebak dalam tubuh yang menua dan pikiran yang kabur. Satu-satunya yang ia rasakan adalah penderitaan fisik, setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang tak tertahankan. Semakin hari, Arya semakin tak dikenali oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Perlahan, ia kehilangan segala hal, kekuatan fisik, kehendak hidup, hingga akhirnya jati diri. Arya yang dulu gagah, kini hanya menjadi bayangan yang tersisa, dan proses penuaan yang cepat akibat gendam ular ini terus menghancurkan sisa-sisa dirinya, sampai tak ada yang tersisa selain tubuh yang layu dan jiwa yang hilang. Wajahnya yang dulu bercahaya kini dipenuhi keriput. Kulitnya mengendur, pucat dan kasar, memperlihatkan penuaan dini yang tak terelakkan akibat pengaruh mistis yang mengikatnya. Rambut hitam tebal yang dulu memahkotai kepalanya kini berubah menjadi abu-abu kusam. Rambut itu tumbuh panjang, tak terurus, menyatu dengan janggut yang juga tumbuh liar, menciptakan kesan pria tua yang tak lagi peduli pada penampilannya. Mata Arya yang dulunya penuh kehidupan dan kebijaksanaan, kini tampak kosong, dengan kantung mata gelap di bawahnya, seakan-akan telah lama tak merasakan tidur yang nyenyak. Tatapannya redup, tak ada lagi ketajaman atau sorotan yang memikat seperti dahulu. Tubuhnya yang dulu tegap dan berotot, perlahan menjadi kurus kering. Otot-ototnya mengempis, hanya menyisakan tulang yang menonjol dari balik kulit tipis yang hampir transparan. Tubuh Arya semakin lemah, langkahnya gontai, dan ia seringkali hanya duduk diam tanpa arah, tak lagi memiliki tujuan atau kekuatan. Arya yang dahulu tampak seperti pangeran yang memesona, kini hanya bayangan kelam dari dirinya yang dulu. Dalam diam, ia hanya bisa merasakan tubuhnya yang semakin rapuh, sementara perubahan ini perlahan-lahan membawanya pada kehancuran. Nyi Blorong, yang pernah begitu terpikat oleh ketampanan dan kekuatan Arya, kini mulai merasa muak setiap kali melihatnya. Cinta yang dulu begitu kuat, kini memudar bersamaan dengan perubahan fisik Arya yang semakin tak bisa dihindari. Bagi Nyi Blorong, Arya bukan lagi sosok yang menawan, ia hanyalah beban yang tak lagi memiliki arti atau manfaat. Pada akhirnya, Nyi Blorong memutuskan untuk mencampakkan Arya. Baginya, Arya hanyalah masa lalu yang tak lagi memiliki daya tarik atau kekuatan. Seperti barang usang yang sudah tak terpakai, Arya dibuang dari kehidupannya. Ia menganggap Arya sudah kehilangan semua nilai yang membuatnya berharga. Dalam hati Nyi Blorong, tak ada lagi ruang untuk kenangan atau ikatan yang dulu mereka miliki. Arya kini hanyalah bayang-bayang dari masa lalu, sosok yang tak berarti di tengah ambisinya untuk menjadikan anaknya sebagai penguasa dunia mistis. Setelah sekian lama, Nyi Blorong akhirnya membuat keputusan besar, mengembalikan Arya ke dunia manusia. Arya yang dulu menjadi pusat perhatiannya kini tak lebih dari beban. Dalam hati Nyi Blorong, Arya tak lagi memiliki nilai apapun, terutama setelah penampilannya berubah menjadi sosok renta yang lemah. Dia sudah tidak berguna dalam ambisi Nyi Blorong untuk membesarkan anaknya yang sakti. Dengan pandangan dingin, Nyi Blorong memberi perintah kepada salah satu pengikut setianya. Kembalikan dia ke dunia manusia, katanya tanpa emosi. Tak ada belas kasih tersisa di suaranya, hanya kepuasan bahwa Arya yang dulu mempesona itu kini akan terbuang dan terlupakan. Pengikut Nyi Blorong segera mengikatkan mantra pembuka jalan antara dunia siluman dan dunia manusia. Arya, yang terperangkap dalam gendam selama ini, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika waktu tiba, Arya diangkut ke tepian sebuah pasar yang ramai di dunia manusia. Tubuhnya kurus kering, hampir tidak memiliki tenaga lagi. Pakaiannya lusuh, sudah lama tak diganti sejak ia pertama kali dibawa ke alam Nyi Blorong. Rambutnya yang dulu hitam dan berkilau kini telah berubah menjadi putih kusam, tumbuh panjang dan tak terawat. Janggutnya menjuntai ke dada, membuatnya terlihat seperti orang yang telah bertahun-tahun terlantar. Begitu Arya dibuang di tengah pasar,
tak ada yang mengenali pria yang dulunya tampan dan penuh pesona itu. Arya hanya bisa duduk di tanah, memandangi sekelilingnya dengan tatapan kosong. Tubuhnya lemah, bahkan untuk sekadar bergerak pun sulit. Kulitnya tampak kering dan keriput, tanda dari penuaan yang tak wajar akibat gendam Nyi Blorong yang terus menggerogotinya. Orang-orang yang lewat hanya menatapnya dengan jijik, mengira ia seorang pengemis renta yang terlantar. Arya mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tak terdengar. Hanya gumaman yang keluar dari bibirnya, kata-kata yang tidak dipahami oleh siapapun di sekitar. Tak ada yang peduli padanya, dan tak ada yang mengenali siapa dia sebenarnya. Sosoknya yang dulu tampan dan gagah kini telah berubah drastis. Kulitnya keriput, tubuhnya kurus kering, rambut dan janggutnya tumbuh panjang tak terawat, membuatnya tampak seperti orang tua yang terlantar. Tatapan matanya kosong, dan bibirnya hanya bisa menggumamkan kata-kata tak jelas, karena pengaruh gendam yang begitu lama menguasainya. Arya, yang dulunya pernah menjadi pusat perhatian dan cinta dari Nyi Blorong, kini hanya terlihat seperti orang asing di tengah keramaian. Orang-orang yang lewat di pasar tidak mengenalinya, mereka hanya melihatnya sebagai pengemis tua yang tak punya tempat tinggal. Wajah-wajah yang dulunya mungkin mengenalnya, kini tak bisa lagi menyamakan pria tampan yang dulu mereka tahu dengan sosok renta yang duduk di pojok pasar. Setiap kali Arya mencoba berbicara, suaranya hanya terdengar seperti gumaman lirih yang tak dipedulikan. Orang-orang yang melintas hanya sesekali menatapnya dengan rasa iba atau jijik, namun tak ada yang mendekat untuk bertanya siapa dia sebenarnya. Arya telah benar-benar dilupakan oleh dunia, tak lagi diingat sebagai pria gagah yang dulu pernah menarik perhatian banyak orang. Hari demi hari berlalu, dan Arya tetap duduk di pojok pasar, semakin lemah dan tak berdaya. Perutnya keroncongan, dan rasa haus menyiksa tenggorokannya, tetapi tak ada yang memberinya makanan atau minuman. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tak peduli dengan nasib pria tua yang tak lagi berdaya itu. Arya, yang kini hanya bayang-bayang dari dirinya yang dulu, perlahan kehilangan kekuatannya. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya tampak jelas di balik kulitnya yang kering dan keriput. Sakit, lapar, dan haus mulai memakan sisa-sisa kekuatannya. Dia tidak memiliki tempat untuk pergi, tidak ada keluarga atau teman yang mencarinya. Arya telah menjadi orang yang tak terlihat di dunia yang penuh hiruk-pikuk. Pada suatu pagi yang dingin, Arya akhirnya menyerah. Tubuhnya yang rapuh terbaring di tanah yang dingin, matanya menatap kosong ke langit. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan ketika napas terakhirnya dihembuskan. Di tengah keramaian pasar, Arya mati dalam kesepian, kelaparan, dan tanpa ada yang peduli. Sosok Arya yang pernah dicintai oleh Nyi Blorong kini telah berakhir tragis, tak diingat oleh siapapun. Hanya angin yang berhembus melewati tubuhnya yang tak bernyawa, sebagai satu-satunya saksi dari hidup yang dulu penuh dengan pesona dan kekuatan, yang kini berakhir dalam kesunyian dan kesedihan. Sementara itu di dalam kedalaman Sungai Keramat tempat kerajaannya bersemayam, siluman buaya putih memulai proses pembentukan anaknya menjadi penerus yang jauh lebih kuat. Kesadarannya bahwa dendam terhadap Nyi Blorong harus dilampiaskan membuatnya mempersiapkan anaknya dengan segala ilmu hitam dan ajian mistis yang dimiliki oleh kerajaan siluman buaya. Ia ingin anaknya menjadi senjata pamungkas, sosok yang akan mengalahkan Nyi Blorong dan menguasai seluruh alam gaib. Sejak kecil, anak siluman buaya putih sudah menunjukkan kekuatan luar biasa. Kemampuannya untuk berubah wujud dari buaya menjadi manusia dengan mudah, serta kekuatan alam yang mengalir dalam dirinya, membuat siluman buaya putih semakin yakin bahwa anaknya adalah sosok yang ditakdirkan untuk membalaskan dendam mereka. Ilmu pertama yang diajarkan adalah pengendalian air, sebuah kemampuan yang diwariskan dari siluman buaya putih. Anak itu diajari untuk menguasai arus sungai, memanggil banjir atau mengeringkan aliran air sesuai kehendaknya. Dengan kemampuan ini, anaknya bisa membanjiri desa-desa atau mengendalikan makhluk air untuk berperang di bawah kendalinya. Air menjadi senjata utama, dan anak siluman buaya putih mampu menenggelamkan musuh hanya dengan satu gerakan tangan. Siluman buaya putih juga mengajarkan ajian buaya sakti, ilmu yang memungkinkan anaknya untuk memperkuat fisiknya hingga sekuat baja. Dalam bentuk buaya, tubuhnya tidak dapat ditembus oleh senjata biasa, dan dalam wujud manusia, ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ajian ini menjadikannya sosok yang hampir tak terkalahkan dalam pertempuran fisik, baik di darat maupun di air. Kekebalan tubuh ini adalah pertahanan utama ketika menghadapi musuh kuat seperti anak Nyi Blorong.
Ilmu hipnotis air adalah salah satu kemampuan mistis yang paling ditakuti di kalangan siluman buaya. Anak siluman buaya putih diajari untuk mengendalikan pikiran musuh melalui air, di mana musuh yang melihat bayangan di air bisa langsung jatuh ke dalam kendali hipnotisnya. Dengan ilmu ini, ia bisa membuat musuh kehilangan akal dan melakukan segala perintahnya. Ini adalah senjata psikologis yang mematikan, terutama saat pertempuran di tepi sungai atau danau. Selain kemampuan berubah dari buaya ke manusia, anak siluman buaya putih dilatih untuk menguasai ilmu perubahan wujud yang lebih tinggi. Ia bisa berubah menjadi makhluk air lainnya, bahkan menjadi kabut yang bisa menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan ini menjadikannya sosok yang sulit dijangkau dan berbahaya, karena ia bisa menyerang dari arah mana saja, baik secara fisik maupun melalui elemen air. Selama masa latihannya, siluman buaya putih tak pernah berhenti menyuntikkan dendam ke dalam hati anaknya. Ia menceritakan betapa Nyi Blorong telah mengkhianati mereka, merebut Arya dan menghancurkan kehormatan keluarga mereka. Setiap ajian yang diajarkan selalu disertai pesan kebencian dan dorongan untuk menuntut balas. Dengan gabungan kekuatan air, ajian buaya, dan ilmu hipnotis, siluman buaya putih yakin anaknya akan siap untuk mengalahkan Nyi Blorong dan anaknya. Ia percaya bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, dan hanya dengan persiapan maksimal anaknya bisa menjadi penguasa alam gaib. Dendam dan kekuatan adalah bahan bakar utama yang membuat anak siluman buaya putih terus berkembang menjadi sosok yang semakin sakti. Suatu hari, siluman buaya putih duduk di atas takhta batu yang terbuat dari karang sungai yang keras, memancarkan aura gelap. Saat salah satu pengikutnya datang membawa kabar dari dunia manusia, wajahnya langsung berubah pucat. Kabar itu bukan tentang perang atau rencana musuh, melainkan tentang Arya, lelaki yang dulu pernah ia cintai, yang sekarang telah mati dalam keadaan mengenaskan. Pengikutnya menceritakan bahwa Arya, yang dulu diperebutkan oleh siluman buaya putih dan Nyi Blorong, telah dikembalikan ke dunia manusia oleh Nyi Blorong. Namun, bukan dalam kondisi seperti saat pertama kali siluman buaya putih jatuh cinta padanya, melainkan sebagai sosok yang kurus kering, tua renta, dan kelaparan. Arya yang dulu tampan dan gagah kini mati sendirian di pasar, tidak dikenali oleh siapapun, ditinggalkan tanpa belas kasih. Begitu mendengar kabar itu, amarah siluman buaya putih meledak. Ia mengeluarkan raungan keras yang membuat air sungai bergejolak, riak besar muncul seolah sungai itu menggeliat dalam kemarahan yang sama. Hatinya hancur mendengar bahwa Arya, sosok yang pernah ia perebutkan dengan segala cara, mati dalam keadaan hina. Dalam pikirannya, Nyi Blorong telah mengkhianati semua janji yang pernah ada dan membiarkan Arya mati tanpa kehormatan. Namun di balik amarah itu, ada kesedihan yang dalam. Siluman buaya putih masih ingat bagaimana dulu ia rela memperjuangkan Arya, bahkan bertarung dengan Nyi Blorong untuk memperebutkannya. Sekarang, Arya sudah tiada, dan yang tersisa hanyalah dendam yang membara di hatinya. Air mata hitam menetes dari matanya, menyatu dengan sungai yang kini semakin bergejolak. Keinginan untuk menyerang Nyi Blorong langsung muncul di benak siluman buaya putih. Dalam pikirannya, ia membayangkan menyerbu kerajaan Nyi Blorong, menghancurkan segalanya, dan membalas kematian Arya dengan darah. Ia bahkan mulai memanggil makhluk-makhluk bawah air, bersiap untuk melakukan serangan. Namun, ia segera sadar bahwa perang saat ini akan sia-sia. Anaknya masih dalam proses latihan, belum cukup kuat untuk menghadapi kekuatan Nyi Blorong dan anaknya yang juga semakin sakti. Jika ia bertindak gegabah sekarang, itu hanya akan menjadi kerugian besar. Anak Nyi Blorong, dengan kekuatan gendamnya, bisa menjadi ancaman serius jika mereka tidak siap. Dengan amarah yang masih membara, siluman buaya putih bersumpah dalam hati bahwa ia akan menjadikan anaknya sosok yang lebih kuat daripada siapapun. Ia akan mengajarkan setiap ilmu hitam yang ia miliki, setiap ajian rahasia yang tersimpan di dalam kerajaan bawah air. Anak Nyi Blorong tidak akan bisa mengalahkan anaknya, dan Nyi Blorong akan membayar mahal atas kematian Arya. Aku akan menuntut balas, bisiknya dengan suara dingin. Anakku akan menjadi penguasa alam gaib, dan Nyi Blorong serta anaknya akan hancur di bawah kekuatan kami. Dengan itu, siluman buaya putih melanjutkan latihannya kepada sang anak dengan semangat baru. Dendam dan kebencian kini menjadi bahan bakar untuk membentuk anaknya menjadi siluman terkuat yang pernah ada. Tiada hari tanpa latihan keras, tiada malam tanpa ajian gelap yang dihafalkan. Setiap detik waktu digunakan untuk menyiapkan sang anak untuk pertempuran besar yang akan datang.
Siluman buaya putih tahu bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam atas kematian Arya. Ini adalah perang untuk menentukan siapa yang akan menguasai alam mistis, dan ia akan memastikan bahwa darahnya, dan darah anaknya, yang akan memimpin semua makhluk gaib di bawah langit.